saya harap tenang semuanya. Sidang ini tolong dihargai, saudara sekalian. Jadi kita sudah sampai pada satu titik masalah, ya kan? Tinggal nanti alat bukti yang masing-masing, baik pemohon maupun termohon, kami nanti akan timbang itu semuanya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian persoalan kedua, tolong dijawab di daerah Sulawesi Selatan. Majelis Polri saya terhormat, sebelum melangkah ke daerah lain, kita ada satu hal yang ingin saya sampaikan untuk daerah Aceh. Silakan bahwa kita sudah menyampaikan segi 21 DPC dan ternyata ada hanya 13 DPC yang katanya diterima oleh KPUD setempat. Nah, kemudian KPUD setempat atau mungkin namanya KIP mendalilkan tadi bahwa ternyata tidak diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Nah, kami sangat ingin ada bukti yang punya nilai pembuktian bahwa pemberitahuan itu bahwa pengurus-pengurus kami diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan memang sudah diberitahukan dengan secara layak yang dibuktikan dengan alat-alat bukti yang punya nilai pembuktian. Nah, kami mengharapkan alat bukti dapat kami terima pada saat dan bersamaan dengan kami memperlihatkan checklist sebagai bukti bahwa kami memang sungguh-sungguh telah menyampaikan berkas-berkas sebanyak 21 DPC untuk Provinsi Aceh. Terima kasih. Jadi gini, ya, biar lebih terarah juga. Pertanyaannya mungkin begini kepada termohon. Apakah termohon pernah menerima data terkait dengan kepengurusan pemohon di 21 daerah yang diklaim oleh pemohon ketika penyerahan berkas pertama? Silakan termohon. Ya, dalam cara pandang kami, sebetulnya persoalan berkaitan dengan verifikasi administrasi itu sudah diuji oleh Bawaslu dan juga oleh DKPP. Dan dari hasil pengujian oleh Bawaslu dan oleh DKPP sudah diterbitkan sebuah keputusan. Keputusan Bawaslu adalah kita diminta untuk melakukan penelitian ulang terhadap 12 partai politik. Dan kami sudah menindaklanjutinya. Kami tetap pada kesimpulan awal 18 partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif. Dan sampailah pada persidangan DKPP nampaknya sependapat dengan Bawaslu. Ada persoalan dengan verifikasi administratif dan diperintahkan untuk mengikutsertakan 18 partai politik melakukan verifikasi faktual. Jadi jelas memang dokumen 18 partai politik ini mempunyai potensi dispute antara KPU dengan partai politik. Dan kami sudah menempuh kebijakan kalau memang ada dispute berkaitan dengan klaim di mana partai politik punya kepengurusan dan tidak tersedia dokumennya, kami persilakan untuk menyerahkan pada masa penggeledahan. Nah, justru di dalam forum ini kami menanyakan apakah persoalan administrasi ini akan diuji kembali di dalam forum adjudikasi. Sementara itu sudah ada keputusan Bawaslu dan juga sudah ada putusan dari Majelis Etik, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terima kasih. Oke, kita sudah paham ya. Kita sudah paham. Nah, kita lanjut ke Provinsi Sulawesi Selatan. Mohon izin disampaikan, Provinsi Sulawesi Selatan berhalangan hadir karena besok pagi ada kegiatan pemungutan suara. Jadi kami mohon diberikan kesempatan untuk dihadirkan pada persidangan berikut. Saya pikir bisa diterima karena besok akan
sudah Pilgub Sulawesi Selatan. Jadi komisionernya semuanya pada sibuk ini. Ya, jangankan KPU di sana, besok rencana pun juga Ketua Bawaslu juga harus berangkat ke sana. Ya, oke. Kita langsung ke Provinsi Bali yang dimasalahkan kemarin. Silakan. Yang saya hormati Majelis Pemeriksa, para pemohon, tidak pimpinan kami di KPU dan tamu yang saya hormati. Pada intinya kami kembali dipersoalkan dalam hal melakukan verifikasi menggunakan SK kepengurusan yang lama. Setelah itu pokok permasalahannya, baiklah, berdasarkan data-data dan prosedur yang kami lakukan, di mana terhadap verifikasi partai untuk pribadi, kami yang mengoperasikan, dapat saya sampaikan kita dengan prosedur punya 5 tim. Nah, masing-masing tim itu ada komisioner yang ikut di situ, yang memverifikasi partai sendiri. Dalam kali adalah Ibu Gayatri, dan sedang ada dinas kami juga di Bali sedang persiapan itu sudah memasuki tahapan pencalonan. Jadi mohon izin dan bisa hadir. Nah, secara kronologis dapat saya jelaskan sebagai berikut. Pertama, kami memang saya mulai dari adanya surat dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Seri yang mohon klarifikasi kepada kami. Pada intinya disebutkan bahwa kami melakukan verifikasi berdasarkan SK yang lama. Memang berdasarkan apa yang ada, kami menerima dokumen dari KPU Pusat, isinya antara lain sebagai berikut. Pertama adalah SK nomor 54, SK 54 dan seterusnya, di mana disebutkan pada SK tersebut pengurus Partai Seri di Provinsi Bali adalah Ketua Iwayan Bayu Susilo, Sekretaris Daerah Inyaman Foto Pawitra, Bendahara Ida Ayu Pratnyani Mantara dan seterusnya. Kemudian ada surat keterangan domisili beralamat ya di dalam surat itu desa dan kami dan seterusnya. Kemudian pembiayaan sewa antara itu tidak dan seterusnya. Kemudian F3 tentang kekuatan berkurang. Nah, sesuai dengan ketentuan, tentu kami namanya verifikasi faktual, melakukan verifikasi terhadap dokumen yang kita terima dari KPU Pusat. Itu prinsip yang pertama. Jadi sekali lagi, itu yang pertama kami lakukan. Saya ingin memperjelas. Pada tanggal berapa Anda menerima dokumen dari KPU? Mengenai tanggal, yang jelas sesuai dengan Surat apa? sesuai dengan tahapan. Jadi tahapan jadi nanti akan saya tambahkan. Jadi pertama kali, ya sesuai dengan tahapan KPU mengenai tanggal persisnya akan kami. Jadi yang jelas sesuai dengan masih masuk dalam tahapan gitu ya, tahapan penyerahan dokumen itu, di mana kemudian ini kronologis pertama gitu ya. Jadi di dalam dokumen itu ada SK pengurusan, ada domisili, ada pembiayaan sewa menyewa, ada model F3 itu. Nah kemudian kami berkoordinasi dengan Panwaslu Provinsi Bali bahwa kita melakukan verifikasi kepada alamat yang kita terima dari dokumen pusat. Itu pertama. Kemudian entah dari mana informasi bahwa kami melakukan verifikasi ini, ada salah seorang yang mengklaim dirinya sebagai pengurus Partai Seri, Bapak Patrick, berkomunikasi kepada KPU Provinsi Bali. Beliau menyatakan adalah pengurus yang sah gitu. Jadi intinya ini ada 2 kepengurusan di Provinsi Bali mengenai Partai Seri. Nah, sesuai dengan koordinasi dengan Panwaslu Provinsi Bali, karena setiap tim yang kami verifikasi itu selalu ada dari Panwaslu. Kami terbuka dalam masalah ini. Nah, kemudian verifikasi itu tetap dilanjutkan sesuai dengan dokumen yang kami terima. Tetapi Ibu Gayatri selaku komisioner yang ada dalam tim 3 ini sudah berkomunikasi dan memberikan nama KP kepada Bapak Patrick. Ya, kalau memang menyatakan diri sebagai kepengurusan yang sah, kami juga meminta dokumen-dokumen itu. Pada saat itu dokumen itu diterima, Pak. Kami punya buktinya. SK yang ditunjukkan oleh Bapak Patrick itu diterima. Nah, kemudian berjalan verifikasi, tetapi yang diserahkan waktu itu hanya SK. Sekali lagi hanya SK. Hanya SK
49. Ya, dan perlu saya jelaskan, ini mohon klarifikasi dari pemohon. SK 49 ini menyatakan mencabut SK nomor 14. Padahal SK Partai Studi Provinsi Bali yang terdahulu kami terima dari KPU Pusat adalah SK nomor 54. Jadi SK yang dicabut oleh SK yang dibawa oleh Bapak Pepek ini tidak sesuai nomornya dengan SK yang dibawa oleh kepengurusan terdahulu. Itu masalah internal, kami tidak masuk ke jauh. Tapi pada intinya kemudian segala perbaikan kami punya suratnya, ya, kami ada tanda terimanya, kami ada fotonya, itu dilakukan pada Bapak Tokel, sekretaris. Karena beliau menyatakan juga masih pengurus begitu. Oke, saya gini, nomornya berbeda, betul. Tetapi orang yang dimaksud sama apa tidak? Jadi begini, Majelis Hormati, SK nomor 49 ini, kalau sekarang dia akan membatalkan SK yang terdahulu, tetapi dia menunjuk nomor yang lain, gitu. Tidak menunjuk nomor yang dipegang oleh pengurus terdahulu, gitu. Tapi orang yang dimaksud sama apa tidak? Tidak disebutkan, Pak. Hanya mencabut SK nomor sekian lalu menunjuk pengurus yang intinya seperti itu. Tapi ada buktinya. Nah, oleh karena ada dua kepengurusan di dalam salah satu surat di dalam KPU, itu kan kita tidak boleh serta-merta melakukan verifikasi di situ kan. Nah, lalu kalau sudah diberikan nomor HP dan kemudian ada pengurus, tapi Bapak Pepek ini memang dalam masa itu tidak pernah datang ke kantor KPU Provinsi Bali lagi. Kemudian sementara pengurus yang di jalan hati, pengurus terdahulu tidak melakukan upaya perbaikan apapun. Sementara kami sudah bersurat mengenai hal-hal yang harus diperbaiki dan beliau memberikan tanda terimanya gitu. Nah, akhirnya secara ringkas saya katakan, kemudian pada tanggal 17 Desember ini waktu masa perbaikan terakhir, ya, masa perbaikan terakhir sesuai dengan tahapan yang ada di KPU. Salah satu staf kami, ya, menelpon Bapak Pepek ini. Ada dua kepentingan sebetulnya. Salah satunya adalah karena kami sedang pilgub dalam rangka sosialisasi data pemilih, Pak. Jadi kami semua partai yang berbadan hukum kita undangi. Nah, waktu itu beliau datang, janjinya jam 14.00 tapi baru sampai di KPU pukul 15.30 gitu. Lalu kami berkomunikasi, kami minta kalau memang Bapak pengurus yang sah, mana dokumen yang lainnya gitu. Nah, akhirnya lebih kurang pukul 15.50 kami menerima fax dari pemohon, ya, dari DPP yang menyatakan kepengurusan Bapak PT yang sah gitu. Tetapi waktu itu sesuai dengan perlakuan kami partai-partai yang lain, itu pukul 16 waktu Bali itu sudah ditutup, ya. Dan dia sebetulnya minta waktu keringanan untuk besoknya tanggal 18 untuk menjalankan dokumen-dokumen yang lain. Nah, kami sudah berkoordinasi bahkan dari Ketua KPU, rekan-rekan yang lain, bahkan tanggal 17 pagi itu dari Bawaslu Provinsi Bali juga, Ibu Kalimirati, sudah kami ajak berkoordinasi. Nah, kira-kira kalau ada masalah seperti ini bagaimana gitu. Nah, akhirnya dapat saya sampaikan bahwa kami tidak benar menolak dokumen yang disampaikan. Kami punya buktinya. Tetapi penyampaian ketegasan atas pengurus mana itu last minute gitu. Dan pada saat itu domisili kantor, kemudian alamatnya, ya, kemudian pengurusan pertemuan itu tidak disampaikan di kami, dia datang sendiri, Pak. Jadi tentu besoknya sudah masa verifikasi faktual perbaikan. Nah, oleh karena demikian posisinya kami tidak melakukan verifikasi faktual perbaikan terhadap kepengurusan di tingkat provinsi. Dokumen yang lengkap karena dianggap terlambat. Tidak. Jadi beliau datang pada waktu itu, beliau datang. Kemudian beliau mengkomunikasikan kepada pimpinan untuk meminta itu. Jadi beliau dalam pemahamannya, ya, ini disaksikan beberapa orang. Jadi beliau minta waktu bisa nggak besok yang lainnya menyusul gitu. Nah, jadi seperti itu. Ya. Saya mau bertanya kepada mekanisme apa yang telah ditempuh oleh pemohon ketika terjadi perubahan kepengurusan di tengah-tengah proses. Majelis yang terhormat, seperti diakui juga sendiri oleh pemohon, baru saja sebetulnya pihak pengurus di tingkat nasional dari kami pada saat itu sudah melakukan langkah-langkah yang
ini sangat ketat dengan waktu, bahkan dalam toleransi hitungan detik. Karena menurut catatan kami itu sesuai dengan pemberitahuan dari pengurus kami di sana. Sebetulnya kalau nggak salah 16/5 atau 16. Namanya jadi memang bisa dipersoalkan. Yang saya maksud adalah sejauh mana langkah-langkah yang ditempuh oleh pengurus pusat ketika terjadi perubahan kepengurusan sebagai di daerah pada saat proses itu terjadi. Terima kasih Pak Rizal Roman. Pertama-tama sebenarnya apa yang diterima oleh KPU Bali adalah sesuatu yang sudah kita perbaiki di tingkat pusat. Jadi memang kita sudah memberi surat keputusan bahwa jadi bukan itu yang dimaksud dengan kepengurusan yang Bali. Gitu. Nah, saya nggak tahu, kami terkejut ternyata dokumen lama yang diserahkan KPU pusat ke Bali. Mungkin bisa bisa diserahkan nanti di satu. Ya. Kedua, supaya tidak saling menuduh. benar. Kedua, setelah saya mendengar bahwa KPUD tidak menerima kepengurusan yang telah kita perbaiki itu, ya kan? Kita mengirim surat dua, pertama ke KPU pusat dan ke KPU Bali. Ya, kalau kita katakan bahwa ini telah ada perubahan. Nah, karena proses cuma 3 hari, jadi kita melakukan merespon ini juga dan last minute gitu loh. Itu kan proses perbaikan itu tidak lama. Gitu. Nah, memang terjadi bahwa seperti diakui bahwa kita yang waktu itu kita hanya mengatakan bahwa yang benar menurut pusat adalah yang kita kirim dan kita kirim ke KPU pusat, bukan hanya KPU pusat. Nah, ternyata keterlambatan itu tidak diterima oleh KPU. Jadi nanti mengenai itu coba apa namanya lagi aja nanti. Jadi sekali lagi kami bukannya tidak menerima, kami menerima tapi tidak mendapat. Iya betul. Jadi artinya kelengkapan itu besok Anda nggak terima gitu Supaya kan? tidak berpanjang-panjang, ya nanti tadi kan sudah jelas dijelaskan oleh kami tadi mengenai proses itu. Lalu kami minta pemohon untuk memberikan keterangan dan bukti-buktinya bagaimana proses perubahan itu dan apa saja yang dilakukan. Jadi nanti bisa menjadi pertimbangan bagi Bawaslu siapa yang benar, siapa yang salah, atau dua-duanya salah, dua-duanya benar, terus apa yang mau dilakukan gitu ya, itu ya. Pak, saya cuma mau memperjelas saja. Tadi Anda mengatakan bahwa pengurus yang lama itu berdasarkan apa nih? Maksudnya SK, berdasarkan SK. Iya, itu data yang mana Bapak maksud? Jadi gini, Iya, kapan diserahkan itu? memang pertama kami serahkan adalah pengurus yang lama. Pengurus yang lama yang waktu pertama kali kita menyerahkan ke KPU pusat. Pertama kali Pendaftar itu di tengah jalan ada perubahan. Kita telah melakukan perubahan gitu. Nah, yang saya terkejut ternyata KPU pusat masih menggunakan data yang lama ke KPU Bali. Jadi kita sudah melakukan perbaikan kita bilang, kita mengganti. Oke. Jadi Bapak maksudkan bahwa data yang lama yang dulu yang dipakai itu, ya, kemudian pemohon sendiri juga sempat melakukan proses perbaikan. Dan ke KPU pusat sebelum faktor Pak, itu sebelum faktor. Masih sudah ada tahapan. Ya, tapi kepengurusan itu tetap diproses ke sana. Diproses kepengurusannya pada hari dan tanggal 9 ada. Cuma kelengkapan persyaratan lain itu menyusul di hari kemudian, kan begitu. Iya. Oke. Sudah clear Bali, Sulawesi Selatan, Jawa Barat kalau nggak salah ya Pak, daerah Bogor itu, Kota Bogor. Oke, silakan. Terima kasih. Yang ditentukan kepada Kota Bogor adalah bahwa pada saat verifikasi faktual itu ada sekelompok orang yang menghalang-halangi anggota partai sendiri sehingga tidak bisa hadir di KPU dan KPU dianggap tidak melakukan langkah apa
kami lakukan verifikasi dan masih banyak yang belum kami temukan alamat anggota Partai Sri ini di Kota Bogor, sehingga kemudian tanggal 26 kami meminta kepada pimpinan Partai Tingkat Kota Bogor untuk menghadirkan anggotanya tanggal 27 dan tanggal 28. Tanggal 27 ada datang ke kantor kami sekitar menggunakan kendaraan angkot kira-kira sekitar 11-12 orang, tetapi yang kemudian menyatakan anggota dan memang ada yang sudah diverifikasi oleh tim kami di lapangan sehingga hanya 3 orang. Nah, sampai dengan tanggal 28 itu baru 16 orang yang menyatakan sebagai anggota. Nah, tanggal 28 siang kira-kira jam 15.00 Ketua Partai Sri Kota Bogor atas nama Muhammad Suherman datang ke kantor kami didampingi oleh Saudara Sugeng, Ketua Sri Kabupaten Bogor. Dia menyampaikan bahwa mereka sudah koordinasi dengan pimpinan tingkat wilayah, kemudian diarahkan untuk bertemu dengan KPU-nya. Dan memang waktu itu semua pimpinan partai memang belum selesai untuk bertemu dengan kami. Saya pun menyampaikan dan saya hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ketua Sri Kabupaten yang katanya adalah temannya Saudara Muhammad Suherman, Ketua Sri-nya Kabupaten Bogor, mengatakan bahwa Pak Ketua, itu bilang ke saya di ruangan saya, kami ini sebetulnya agak berat dengan kondisi anggota kami. Saya tanya kenapa beratnya? Kami sudah melakukan verifikasi sejak pagi sendiri oleh kami. Di daerah Viladuta itu ada sekitar belasan orang yang tidak kami temukan, yang mengatakan fiktif itu mereka. Dan itu sejalan juga dengan fakta yang kami temukan bahwa ada 10 orang di Viladuta memang tidak diakui oleh Ketua RT dan RW-nya. Ini bukan anggota masyarakat kami. Artinya apa yang disampaikan oleh dia juga sama dengan apa yang kami temukan di lapangan. Di daerah mana itu? Viladuta, Kecamatan Bogor Timur. Nah, jadi saya kira ini menunjukkan bahwa kami sudah juga turun, mereka juga turun dan sama-sama faktanya demikian. Nah, kemudian Ketua Kota Bogor mengatakan, jadi kira-kira bagaimana Pak Ketua bisa membantu? Saya bilang kalau kami membantunya adalah sepanjang Anda bisa menghadirkan anggota. Dan kami tunggu sampai dengan jam 24 kalau perlu, karena asumsi tanggal 28 itu sampai jam 24. Sebelum jam 24 oke lah kami berikan toleransi. Dan memang waktu itu kan kami akan persiapan untuk pleno, sehingga memang sampai dini hari kami masih ada di kantor. Nah, tetapi kemudian sampai dengan jam 23 lewat sampai jam 24 memang tidak ada anggota yang dihadirkan. Dan bahasa Ketua Sri Kota Bogor mengatakan, kelihatannya memang kami berapa. Ya kalau berat ya kami juga tidak bisa membantu dalam konteks menghadirkan. Nah, kemudian dia menyampaikan, kami tadi juga datang ke Bantarjati, salah satu kelurahan di Kecamatan Bogor Utara, yang dia mengatakan bahwa kami ketemu dengan Ketua RT-nya, meminta ditunjukkan alamat-alamat anggota kami, tidak dibantu. Beliau menyampaikan bahwa kelihatannya Pak, Ketua RT ini adalah anggota atau simpatisan partai tertentu, sehingga mereka tidak mau menunjukkan anggota-anggota kami berada di mana. Saya sampaikan kalau wilayah itu bukan wilayah kewenangan KPU, Pak. Dari mulai alamat orang bersangkutan sampai ke kantor KPU itu tanggung jawab Bapak. Setelah sampai di kantor KPU betul itu tanggung jawab kami. Jadi pada saat itu memang kami menyampaikan ya kalau wilayahnya di masalahnya di situ kami tidak bisa membantu. Ya. Karena tidak ada kewenangan kami untuk membantu menghadirkan orang anggota partai politik untuk datang ke KPU. Itu menjadi kewenangan pimpinan partai politik. Saya katakan itu demikian. Nah, sehingga sampai dengan malam memang akhirnya tidak ada yang dihadirkan. Jadi sampai dengan tanggal 28 kami menggelar pleno, hanya 16 orang dari 57 orang yang diperlukan di Kota Bogor untuk bisa dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan. Kemudian selanjutnya kami juga mengirimkan surat untuk pimpinan partai politik tingkat Kota Bogor untuk menghadiri rapat pleno di tingkat KPU Kota Bogor tanggal 30, dan kemudian pada saat kami menggelar rapat pleno tidak ada keberatan yang disampaikan. Itu artinya memang kami menganggap yang mengakui bahwa kemudian ketidakmampuan itu memang adalah ketidakmampuan pimpinan partai dan tidak ada hubungannya dengan kami sebagai penyelenggara pemilu. Saya kira demikian keterangan bisa kami sampaikan. Terima kasih. Yang saudara sampaikan itu semua tadi, Ya. tolong itu ditulis, ya, tulis dengan rapi, serahkan kepada kami, ya. Dan juga itu bagian daripada jawaban Anda yang nanti dijadikan satu dan menjadi haknya pemohon untuk memiliki. Nah, ada sesuatu yang ditanyakan pemohon kepada termohon, silakan.
kalau memang ada. Majelis pemeriksa yang terhormat dan mohon saya berharap saudara mentoleh juga mencatat dengan cermat. Tenang aja Pak, saya juga mencatat bahwa dijamin itu. Kami sudah pegang poin ini. Kami sampaikan saja apa yang saudara tanyakan sekarang. Ada nggak yang mau saudara tanyakan? KPU Kota Bogor dengan jelas-jelas memposisikan dirinya sebagai pihak yang membantu partai politik dalam hal pelaksanaan verifikasi faktual. Padahal menurut benar nih, jangan coba bola balik ini. Apa yang saudara ingin sampaikan? Bagaimana? Coba penjelasan. Fakta yang terjadi sebetulnya kan memang ada kita menurut laporan dari DPC kita memang ada surat dari KPU Kota Bogor dengan menyatakan bahwa masih ada anggota saudara yang belum kami temukan. Tetapi tidak ada bukti sama sekali yang membuktikan bahwa sebelumnya memang KPU Kota Bogor telah melakukan kunjungan kepada anggota kita dan ternyata tidak ditemukan. Artinya buat kita itu kan masih pernyataan yang masih harus dibuktikan, dan itu sebabnya pernyataan dan keterangan dari KPU Kota Bogor pada hari ini sangat menjelaskan buat saya, karena ternyata dalam pemahaman KPU Kota Bogor, posisi KPU Kota Bogor dalam pelaksanaan verifikasi faktual adalah posisi membantu partai politik, bukan orang yang pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan verifikasi faktual itu sendiri. Bagaimana mendefinisikan yang dimaksud Bapak membantu? Bagaimana Bapak simpulkan ini? Bagaimana contohnya? Kalimat dari KPU Kota Bogor sendiri tadi mengatakan bahwa mereka tidak bisa membantu. Kami tidak itu dalam bukan ranah kami tidak bisa membantu. Padahal sebetulnya kan melakukan verifikasi faktual itu adalah kewajiban pihak KPUD Kabupaten Kota dengan cara melakukan tatap muka. Apabila memang itu sudah dilakukan dan tidak ditemukan alamat maupun orangnya yang dibuktikan dengan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, barulah kita partai politik diberi kesempatan untuk menghadirkan, dan itu yang menurut kami tidak dilakukan oleh KPU Kota Bogor. Jadi gini, saya tadi kalau Bapak simpulkan itu juga punya kesimpulan. Nggak usah itu gampang bagi kami. Pertanyaan saya sederhana tadi. Adakah pemohon ingin sampaikan dalam bentuk pertanyaan kepada termohon? Itu aja. Silakan. Terima kasih, Majelis yang terhormat. Pertama saya tentu saja ingin menanyakan dulu bahwa KPU Kota Bogor telah melakukan verifikasi faktual tatap muka. Saya mau menanyakan bukti, karena itu merupakan sebuah rangkaian yang berulang. Setelah dia melakukan verifikasi faktual tatap muka, baru dia bisa meminta kami untuk mendatangkan anggota ke kantor KPU Kabupaten Kota. Nah ini kan maksud saya juga kalau ini kan lebih konkret, itu bisa dibuktikan daripada. Terima kasih ya pemohon. Jadi gini ya, saya ingin jelaskan kepada forum ini, Bawaslu itu punya pengawas juga di bawah. Tidak cukup dengan itu, Bawaslu punya mitra pengawas pemilu MPP yang bisa Bawaslu hadirkan sendiri untuk berikan keterangan di forum ini. Nah, jadi kami tahu apa dan bagaimana juga di lapangan itu. Persoalan siapa yang benar itu bisa kami bisa dapat keterangan di bawah situ juga. Nah, sebenarnya pertanyaannya kepada pihak termohon, apakah termohon khususnya di Kabupaten Bogor, Kota Bogor melakukan verifikasi faktual itu dengan cara tatap muka, jadi pola door to door itu dilakukan pertama, kemudian kalau tidak ketemu baru Anda lakukan pada tahap kedua, maka Anda lakukan itu. Kalau iya, itu bagaimana? Tadi katanya saudara sempat menjelaskan bahwa Anda turun, kemudian ya karena mencari yang nama bersangkutan tidak ketemu dan menanyakan kepada saudara ketua RT apa? Coba Anda jelaskan. Coba jawab dulu pertanyaan saya. Ya, saya kira saya perlu klarifikasi dulu. Saya kira konteks membantu ini jangan diartikan sesuatu yang aneh, karena partai sendiri mengatakan
Bapak bisa bantu kami saya sampaikan. Memang kami tidak bisa membantu kami dalam arti menunggu bahwa Bapak datang ke KPU. Saya kira itu tentang itu. Jadi jangan dibolak. Kalau kayak ini kita sudah paham. Oke. Kemudian konteks kami turun, Pak. Memang kami langsung ke lapangan dan bukti-bukti bisa kami perlihatkan. Di sini kami juga berkomunikasi. Kalau kemudian tidak ketemu dengan bersangkutan atau kesulitan menemukan alamat yang bersangkutan, kami ketemu dengan ketua RT dan ketua RW. Ada sebagian yang dinyatakan iya dan ada sebagian yang dinyatakan tidak. Seperti tadi di Cilandak misalnya, itu dinyatakan tidak. Di Kelurahan Empang, ketua RT ini yang mengatakan tidak terdaftar sebagai warga. Ini ketua RT tidak mengakui itu warga. Dan semuanya ada stempelnya, ada ketua RT juga ada. Kemudian juga kami juga menemukan ada salah seorang, tidak perlu kami sebutkan semuanya, ada namanya sama Rusina, itu mengakui bukan sebagai anggota, tertuang dalam model ayat 12 Pak. Itu artinya memang kami melakukan turun ke bawah. Ya. Nanti bukti-bukti lebih lengkap saya kira bisa kita sampaikan. Bisa dilihat? Oke. Saya pikir sudah cukup, ya, sudah cukup. Nanti begini aja, Bapak untuk masalahkan itu Bapak punya bukti. Termohon yang defend posisinya juga punya bukti. Oke? Saya pikir hari ini sudah 4 daerah yang kita coba cross check kebenaran administratifnya. Mengapa dan bagaimana sehingga pemohon itu dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Nah, kita lacak semuanya 4 daerah ini sudah ketemu, ya. Dan nanti kita minta seluruh yang dijelaskan tadi termohon itu di dalam bentuk tertulis ya, dan tolong alat buktinya. Kemudian pemohon juga ya, tadi pemohon akan menyampaikan perbaikan permohonan itu. Jadi kalau yang sudah dijelaskan ini tetap masuk di dalam klausul permohonan itu. Ada kemungkinan tambahan Anda, sampaikan saja tambahannya apa. Oke ya? Nah, sampaikan tambahannya. Paling lambat pemohon ini menyampaikan perbaikan itu, ya, perbaikan permohonan hari ini pada pukul 18.00, ya, karena kita akan besok running lagi, ya, sehingga kami harus menyerahkan kepada KPU hasil perbaikan Anda dan pihak termohon memberikan jawaban itu dalam bentuk tertulis semuanya, ya, termasuk yang diperbaikan itu tadi, yang tambahan itu tadi. Nah, oleh karena itu, sebelum kami mengakhiri, ada yang ingin disampaikan? Anda sudah cukup. Kami persilahkan dulu kepada kedua belah pihak ini, ya, karena kita akan melanjutkan besok sidangnya lagi. Menurut agenda kami pada pukul 14.00 besok kami lanjutkan lagi, ya, antara pemohon dan termohon ini, karena agendanya begitu padat. Khusus Provinsi Sulawesi Selatan cukup dalam bentuk tertulis saja, ya, cukup dalam bentuk tertulis saja, karena menghadirkan KPU-nya ini tidak mungkin karena bersamaan besok dengan pemungutan suara pilgub di sana. Nah, jadi begitu. Jadi sebelum kita tutup sidang hari ini dan kita lanjutkan besok, ada sesuatu yang ingin disampaikan pemohon? Apa sudah cukup? Nah, itu yang melanjutkan Kota Bogor. Satu hal juga ada prosedur bahwa berita acara yang atau dia beberapa komunikasi fakta itu juga harus dibuktikan itu setelah diserahkan ke pengurus kita. Apa makna yang berita acara? Berita acara verifikasi fakta pada berita itu, ya kan? Hasil itu harus diserahkan kepada pemberitahuan. Karena kalau itu tidak diserahkan pada saat itu artinya juga melanggar prosedur. Oke, baik. Kita udah paham, ada ya? Masih ada? Saya keseluruhan yang disampaikan oleh termohon dari tadi sampai dari kasus-kasus tersebut itu untuk sementara kami tampung. Masih harus perlu kami uji dengan alat-alat bukti dan saksi yang kami miliki sampai dengan nanti kami menyampaikan sikap terhadap keterangan yang disampaikan oleh termohon. Terima kasih. Jadi saya kasih gambaran saja. Besok kita langsung adu alat bukti, ya. Kita langsung adu alat bukti besok. Pemohon maupun termohon siapkan semuanya. Jadi sekali lagi
fokus terhadap apa, bagaimana dan di mana yang saudara dimasalahkan itu, ya, yang kira-kira mengganggu Anda secara administratif sehingga Anda dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Jadi fokus di situ saja, ya Pak ya. Oke. Oleh karena itu, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, sidang kita lanjutkan besok pada hari Selasa pada jam 14.00. Oleh karena itu, sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis meninggalkan ruang pemeriksaan. Hadirin mohon diri. Demikian sidang pemeriksaan pertama penyelesaian sengketa antara Partai Serikat Republik Indonesia sebagai pemohon dan Komisi Pemilihan Umum KPU selesai.